Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Surat Al-Maidah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih. Idh qultum sami'na wa ata'na. Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kamu. Surat Al-Maidah ayat 7. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mudzakiran ibadahul mu'minin, mengingatkan, berulang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Mencekolot ma wehwer teh pok deui teu bosen. Kenapa? Karena sayangnya kepada hamba. Ya, wehwer lain wer. Ya, karena manusia itu ada kalanya terpaling perhatian oleh sesuatu yang tidak perlu diperhatikan atau sesuatu yang kurang perlu diperhatikan. Contoh saja pamannya menisu banget indit kakalipah apo ngaji poe Kemis di jalan ningali kain alus nyimpang heula, ningalian kain nepi ka nanyakeun hargana, nepi ka beres batur baralik ngaji. Ya, bukan hal yang perlu pada saat itu. Kadang-kadang terpaling. Karena itu perlu diingatkan. Kedua, ada kalanya manusia itu lalai, ghaflah. Itu ada kalanya begitu. Dari perkara yang penting itu. Yang paling utama, kadang manusia ghaflah dari mengingat Allah. Ghaflah an dzikrillah. Yang kedua, ghaflah dari sholat subuh. Nah, kadang terpaling perhatian menjadi ghaflah, lalai. Ketika lalai, biasanya terpaling oleh yang lainnya. Sebab tidak mungkin satu wajah bisa menghadap kedua arah dalam waktu yang sama. Wajah kita kan satu. Mustahil bisa menghadap kedua arah dalam waktu yang sama. Karena itu jika menghadap ke timur berarti meninggalkan menghadap ke barat, ke utara dan ke selatan. Begitulah gambarannya. Mestinya
tawajuh kepada Allah, mengarah ke kiblat, tapi kadang terpaling, ghaflah. Yang kedua, ghaflah dari sholat subuh. Sudah tahu, sudah terdengar adzan, sudah melihat jam, tapi kadang-kadang ada bisikan, kesak kedeng deui gitu, itu bisikannya. Jadi setan itu tidak menghalangi salat tapi mengulur. Kesak kedeng deui geus kadengi adzan karek Allahu Akbar, can hayya ala sholah gitu. Beres adzan keun we da can qomat. Beres qomat keun bae da masbuk oge meunang gitu, diulur. Jadi tidak menghalangi kalau setan itu mengulur waktu, kaberangan, kakarawe, kaduhung. Nah begitu, karena itu Allah ingatkan. Ingatlah terhadap nikmat Allah. Di sini nikmat syariat yang begitu tinggi, luhur, mulia. Ketika orang mukmin berpegang pada syariat, maka akan tetap dalam kemuliaannya. Nah, kadang-kadang ini dilupakan juga ya. Jadi yang dimaksud karunia atau nikmat di sini adalah syariat. Seperti keterangan dari Imam Ibnu Katsir, mudzakiron ibadahul mu'minin ni'matahu alaihim fi syar'ihi lahum hadad din al-adim. Syariat dalam agama yang agung ini. Dengan syariat itu manusia terbimbing jalan hidupnya. Saya pernah sampaikan, syariat itu asal artinya jalan, jalan raya kan. Seperti di Mekah kita melihat ada Syari Umar bin Khattab, jalan Umar bin Khattab. Mende urang mah jalan Gatot Subroto kan gitu. Syari Abu Bakar, jalan Abu Bakar begitu. Yang ke Mekah nu teu acan hayu atuh bareng. Insyaallah Februari mungkin saya berangkat tadi. Membimbing. Ya. Kemudian aturan Allah syariatnya. Hukum Allah disebut syariat. Karena menjadi sarana jalan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Itu kan jalan itu sarana sampai kepada tujuan. Salah jalan tersesat. Maka inilah hukum dari Allah sebagai jalan, sarana sampai pada tujuan hidup yang sebenarnya. Ketika keluar dari syariat itu tersesatlah. Karena itu wajib mensyukuri syariat ini. Yang kedua, syariat itu artinya jalan menuju air. Dan di antara fungsi air itu menghidupkan jasad manusia. Dan sangat penting sekali. Aturan Allah disebut syariat karena berfungsi menghidupkan jiwa manusia. Tujuannya jelas, jalannya jelas, jiwanya hidup. Karena itu akan sampai pada tujuan yang sebenarnya. Ini satu, ya. Wajib disyukuri. Caranya pelihara syariat itu dari upaya-upaya yang akan merusak. Yang merusak itu bukan dari luar, malah dari dalam. Seperti syariat nikah. Kelompok jil sudah menyatakan tidak perlu lagi sekat agama dalam pernikahan.
Kemudian waris laki-laki dan perempuan sama. Karena sekarang sudah maju perempuan juga. Eman Sulaiman. Iya. Ini diubah oleh mereka. Kemudian juga syariat sholat dirusak. Muncul brosur sholat sehari semalam cuma 3 kali. Ya, dengan alasan dalilnya jama'. Jama' itu kan apabila sedang safar. Jama' takdim, jama' tahid di tempat sendiri sekali-kali. Duhur dan asar, maghrib dan isya, lalu subuh jadi 3. Ini menyesatkan seperti benar. Ini merusak syariat. Malah ada yang sholat 4 rakaatnya 4 kali pindah. 1 rakaat pindah ke hareup, 1 rakaat pindah gitu. Enggak tahu dari mana ini munculnya. Kayak nu ajarag-ajaragan sholatna teh. Ada juga yang sholatnya itu bawa tanah yang sudah dihaluskan, dibulutkeun, bulat, sujud nanti kadinya tah. Itu Syiah. Di antara kelompok Syiah itu ada. Nah inilah ya. Bukti bersyukur kepada Allah memelihara, menjaga syariat yang agung itu. Syariat yang murni, syariat yang menyelamatkan. Karena itu tujuan dari persatuan Islam diantaranya adalah terlaksananya syariat Islam dalam segala ruang lingkup kehidupan. Karena ini menyelamatkan, begitu. Dan juga selalu menyampaikan tentang syariat salat, saum, umroh, ibadah haji. Kenapa? Karena ini syariat yang akan menyelamatkan. Wa irsalihi ilaihim hadar rasul al-karim. Dan juga satu karunia yang besar dengan diutusnya Rasul yang mulia itu. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7, firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulallah. Ketahuilah, sesungguhnya di kalangan kamu ada Rasulullah. Bukan sahabat tidak tahu, bukan orang mukmin tidak tahu ada Rasulullah. Ini mah isinya adalah peringatan. Tong sok nyanyahuanan gitu. Tong sok kokolot begog. Pan aya Rasul. Nah gitu. Piraku ibadah kumamaneh pan aya Rasul. Kan dulunya ibadah itu menurut keinginan masing-masing, cara masing-masing. Kan ibadah kepada Tuhannya masing-masing. Nah sekarang sudah diarahkan dengan tauhid itu, kemudian diutus Rasul, makanya jangan ibadah menurut keinginan. Jika ibu merenang menarkan kenteng, tuluy we ti beubet. Ceuk nu sejen teh pan aya salaki maneh. Nah kitu. Lain alus teh goreng patut gitu teh. Disebutna teh kokolot begog. Iya. Saya juga sering itu ditegur sama istri saya, meuli tarigu ku sorangan, meuli mantega, meuli paneli, gula bodas, nog meri, terus dijikeun dikocok. Itu mah make listrik panraos, pareto mah kuleungeun pande kitu. Esang nging seureuk pan. Istri saya bilang tong sok nyanyahoanan gitu. Saya bilang tingalikeun atuh cik. Asupkeun kana open tuh nya duh sing kadengena ge mun diseungit.
Istri saya bilang sungit kadenge. Ya. Inilah Rasul untuk diikuti, dimuliakan, jangan dihinakan. Tapi kadang ada yang dohirnya memuliakan, tapi hakikatnya justru malah menghinakan. Ketika melaksanakan ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada dalam Quran Sunnah, sama dengan menuduh Rasul menyembunyikan. Itu kan? Kalau saya melakukan ibadah, padahal dalam Quran hadis tidak ada, Rasul tidak mencontohkan, itu kan sama dengan menuduh kurang pada risalah yang disampaikan oleh Rasul. Masa yang bagus ini tidak dicontohkan? Itu kan sama dengan menuduh. Ya, paham? Itu kajian. Jadi kalau saya melakukan ibadah dalam Quran Sunnah tidak ada, Rasul tidak mencontohkan. Artinya saya menuduh Rasul sesuatu yang disembunyikan yang ini. Begitu ya. Makanya Rasul mengatakan jika ada yang menuduh aku menyembunyikan sesuatu yang mestinya disampaikan, itu adalah kebohongan besar. Dan itu adalah penghinaan terhadap Rasul karena menuduh Rasul telah berkhianat. Itu ya. Tapi kan kadang-kadang orang itu merasa bahwa ini bagus. Gitu. Sedangkan contoh yang bagus adalah Rasulullah. Jika tidak dilakukan oleh Rasul, tidak ada dalam Quran Sunnah, berarti tidak bagus gitu kan? Iya. Kalau Rasul tidak mencontohkan, tidak ada dalam Quran Sunnah, berarti berbeda dengan Rasul. Ketika berbeda dengan Rasul, berarti berbeda dengan yang bagus. Kalau berbeda dengan yang bagus, bagus. Atau tidak? Piraku teka harti. Berbeda dengan yang bagus, bagus kumaha itu. Ya kalau berbeda, mendingan ini bertentangan. Masa bertentangan dengan yang bagus-bagus juga? Tapi KKBW bagus. Setiap yang diada-adakan dengan alasannya ini bagus. Masa yang bagus salah itu? Ya. Di Quran surat Al-Muluk firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aksaru amala. Itu kan? Ahsanu aksaru. Kalau ahsanu yang terbaik, kalau aksaru yang paling banyak. Kita ubah sajalah. Ya, cuma satu lafaz ahsanu dengan aksaru. Tidak ada yang setuju. Tapi nah atuh ari amal paloba-loba. Lain pak halus-halus. Ya. Kan dalam ayatnya ahsanu yang terbaik. Amalnya bukan aksaru. Kalau aksaru terbanyak. Diubah tidak boleh. Dari ahsanu kepada aksaru, tapi kenapa dalam beramal selalu paloba-loba lain pak halus-halus? Tuh. Kemudian juga yang mengatakan ahsanu amal itu Allah. Karena itu bagus menurut Allah, bukan bagus menurut kita. Bagus, kan beda bagus menurut kita itu. Mestinya bagus menurut kan ahsanu amalannya menurut Allah. Lalu yang bagus itu seperti apa? Ini Rasul mencontohkan begitu, ya. Dan kita lebih apik lagi karena di hari akhir nanti kita akan diminta alasan. Kenapa beramal ini? Apakah kita siap tidak
beralasan di hadapan Allah dengan hadis dhaif, hadis lemah, dengan hujah yang lemah, itu makanya kita pilih yang dhaif. Kita tidak pakai karena nanti kita harus beralasan. Masa dengan alasan yang lemah di hadapan Allah? Nah, begitu. Makanya hadis dhaif tidak dijadikan sumber atau pokok hujah beramal, paling hanya membantu. Iya. Nah, begitu ya. Contohlah, kenapa tidak melaksanakan sholat di raudhah, berdoa di raudhah kuburan Nabi, cuma kan sudah di tembok, di dinding, pakai dinding kiri kanan nggak kelihatan. Hadisnya dhaif, malah maudhu, palsu. Makanya saya bertanggung jawab, saya tunjukkan saja tuh di itu rek naon kayak itu ge dalam panggul ngaliwat di antara dinding ada apa-apa. Saya khawatir make jeung ilu ngaraneg tuluy ngadua, nah itu yang saya khawatirkan. Apalagi ikut sholat 2 rakaat di sana. Gitu. Ya, nanti yang ikut saya Februari jangan itu ya. Anu ngilu gitu. Ya. Iya. Wa ma akhadha alaihi minal ahdi wal mitsaq fi mubayatihi ala mutaba'atihi wa munasharatihi wa mu'azaratihi. Dan Allah mengingatkan kita ini punya janji. Apa janji kita? Bertauhid. Janji kita mengikuti Rasul. Itu kan sudah kita ikatkan itu. Ada ungkapan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya. Nah, begitu. Sudah kan itu. Kita ikatkan dalam hati. Dan kita menyatakan sami'na wa ta'na, siap. Ya. Dan keuntungannya, itu kan seringkali kita menghitung untung dan rugi. Naon untungnya hari beriman kepada Allah, apa untungnya bertauhid, apa untungnya melaksanakan perintah Allah, begitu. Tentu saja tidak ada kerugian sama sekali. Keuntungan terus ya akan diterima ketika orang bertauhid. Kenapa? Bertauhid lurus, satu kan? Beda dengan syirik. Lebih dari satu. Goyah. Tidak i'tidal. Kapanpun dimanapun Allahu Ahad. Yang kedua, dengan melaksanakan syariat itu kita terbimbing, terarah jalan hidup. Terpelihara kehormatan. Karena yang merusak kehormatan itu adalah ketika melakukan yang haram. Begitu. Kenapa ada salah satu hukum yang disebut haram? Haram itu asal artinya terhormat, mulia. Lalu jadi nama salah satu hukum. Tujuannya untuk memelihara kehormatan. Makanya diharamkan, dilarang. Karena itu bisa merusak kehormatan. Jinah dilarang karena merusak kehormatan. Sementara di Indonesia perzinahan makin merebak. Ya, makin berani. Malah laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan makin berani. Rusak kehormatan itu hancur. Pencurian, maling, merampok itu merusak kehormatan. Malah seringkali kan orang-orang kecil bilang, lah kawas neueuh mobil mewah menang maling gitu kan. Itu dan merusak perasaan. Akhirnya yang kecil juga ikut maling, susah untuk dilarang. Kenapa? Kan yang gede juga maling. Ini ya. Maling ayam.
bawa ke pengadilan, ditanya ngaku maling, hayamna aya buktina saksi ada, ya udah apa lagi. Diponis, ditetapkan kurungan penjara 2 bulan. Nah biasanya kan hakim tanya, kamu terima putusan ini? Itu kan haknya. Kalau tidak terima banding, silakan. Tidak terima, banding, gitu aja. Ini di waktu ditanya terima tidak? Tidak, tegas. Itu hakim kaget. Masa tuh orang miskin lah, jelema bodoh make jeung nyaho banding di mana? Kenapa kamu tidak terima putusan ini? Jawabnya, saya bukan tidak diterima di penjara 2 bulan, lebih juga tidak apa-apa. Tapi saya tidak terima disebut bangsat, itu aja. Disebut pencuri, saya nggak enak, nggak mau itu. Kata hakim, mau disebut apa? Mau disebut koruptor, nah, gitu. Kenapa? Pasar acara bangsat malah lebih gede. Cuma terbayang kalau koruptor mah gagah gitu. Pakai mobil, pakai jas. Iya. Makanya sulit di bawah untuk dihilangkan pencurian, begal. Kenapa? Ya kan di atas lebih gede. Ya. Kemudian juga ada baiat. Ya, perjanjian dengan Rasul yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Baiat itu asal artinya kan jual beli. Ya, menyerahkan harga, mengambil barang. Begitu asalnya. Jadi baiat itu saya sampaikan kesanggupan, nanti ada upah dari pemimpin itu. Nah ini baiat dengan Rasul sama dengan Allah. Allah siapkan pahalanya. Dan tergantung pada keperluannya. Begitu. Bukan baiat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan. Kalau mau perang, ini umat Islam. Baiat. Jangan mundur dari medan perang. Janji. Gitu. Janji. Kita tegakkan ini urusan. Kita siapkan tenaga bersama. Nah itu namanya baiat. Di jamiah kita kan ada baiat untuk taat pada aturan. Begitu. Makanya ada yang bertanya kepada saya jawab, sudah, itu amanat dari Allah. Ketua umum yang terpilih sekarang. Kita samina wa atona selama benar. Itu aja. Kalau tidak benar mah siapapun kita tidak akan ikuti. Tapi kita akan luruskan. Ya. Di antaranya ada yang baiat kepada Rasulullah. Ya, ini isi baiatnya. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena disalahartikan orang yang masuk Islam harus baiat. Orang yang sah Islamnya kalau baiat pada imam. Ini kan nggak begitu. Baiat kepada pemimpin sesuai dengan keperluan, tetapi tetap dalam ruang lingkup, dalam bingkai penegakan syariat. Seperti dalam hadis Bukhari dinyatakan ada beberapa orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Apa isi baiatnya? Allah tusyriku billahi syai'a. Satu tuh. Karena melihat beliau ini orang-orang yang baru perlu ada perjanjian. Isi baiatnya, kamu jangan musyrik kepada Allah sedikit pun. Satu tuh. Tauhid ya di sini. Karena latar belakangnya mereka musyrik kan. Wala tasriqu, jangan mencuri. Karena latar belakangnya mencuri biasa. Orang jahiliyah mah maling teh biasa. Tong boro di luar di jero imah we cokot we. Nunggu bogana ngamak darah gelut gitu we orang Arab mah. Matak boga anak awewe teh teu ngeunah moal mantuan gelut gitu. Masalahnya karena sudah biasa. Pasya jeung tatangga jeung kelompok bukan sekedar gelut, saling bunuh tuh.
Itu orang Arab. Paling jahat sadunya orang Arab. Asyadu kufran wa nifaqan. Beres dengan Quran. Lamun pararang deui berarti geus mulai jauh dari Quran gitu aja. Sekarang ini kan sudah mulai jauh. Malah kehidupan di Timur Tengah sudah mulai dipengaruhi Barat sekarang. Perzinahan, pelacuran, buka aurat kaum perempuan itu sudah masuk ke sana. Ya, mudah-mudahan daerah haram lah terjaga gitu. Daerah haramnya, ya. Wala tasriku, jangan mencuri. Nah, gitu. Di satu pertunjukan di sebuah gedung, pedagang pisang bala-bala curi. Dulu kan bayarnya dengan uang kecering. Bebeja menai nama ka satpam. Kata satpam, tunggu saja di sini ya. Ambil air kana ember. Teka harti ke budak, duitnya leungit. Kita mawa cai kana ember. Tunggu di sini. Nanti juga ada. Lalu diumumkan kepada setiap yang keluar dari gedung ini, tolong untuk memasukkan uangnya ke air di ember. Dan ambil lagi silahkan. Gitu Teka harti ke budak naon maksudnya. Tungguan we. Nah gitu orang-orang teh rek keluar asupkeun duitnya kana cai cokot deui gitu. Nu hiji mah ngasupkeun kana cai hinyai tewak ke ku satpam teh. Hadieu cenah. Ta duit tukang pisang bikeun. Kartin tuh. Ya itu belajar dilalah namanya. Dilalah diajar. Bapak jual negore ka ibu atau nanyakeun, saya mah lalaki saha tadi ka dieu nyoti mana? Kan ada petunjuk. Di meja tamu ada sisa air kopi seperempat gelas. Ada kuntung jarum coklat, lalaki awewe. Gitu ya tuh. Itu karti wae. Hari disebut bodoh mung. Matak nanyakan bapak saya mah lalaki saha. Karena ada dilalah itu ada petunjuk. Itu si kopi saparapat gelas deui aya kuntung jarum coklat. Lalaki awewe. Gitu ya tuh piraku. Lain ustazai mah lain gitu kan ya. Tadi saya manu kadi lain ustazai nah iya rokokna jarum coklat ustazai matara cenah. Sampurna mil pantai teh jadi petunjuk nu gitu teh. Kalau Bapak menuduh saya tadi bertamu ke sini salah. Itu dalilnya ada petunjuknya gitu. Ya gitu Pak. Keur ngariung juga kamu we angin teu pupuguh. Da moal anu ngaku moal selituduh. Manehnya bukan begitu ngaku. Gampang tingali we wajahna papai. Kaya nu robah ta eta kitu tong ribut atuh. Ni riweuh teh mah. Tingali si eta geus we kitu tong ribut atuh. Itu kan belajar dari Nabi. Kalau gadis ada yang melamar lalu ditanya. Dengan jawab budak teh tungkul we bari nilep-nilep ieu tungtung baju. Daekeun teu? Gitu kan. Teu kudu hayuh we dia tanya ngomong atuh ngomong. Kolotna belegug. Tapi lamun budak ditanya teh cicing tuluy we Ciramai kaluar Cipanon itu jawaban. Tong hayuh wae ditanya. Kamu gitu budak ngaleos. Tapi lamun kitu mah nilep-nilep baju cicing rada beureum wajahna teh. Cek indungna teh jang teu daekeun nyiwit ka indungna. Ya udah beres teh jawab. Itu kan jawaban teh. Meniribeuh teh. Ya. Itu ada yang mencuri celana lepis tuh. Tewak. Tanya ku Hansip terus tengaku kekeh tak peureuh Hansip geus kieu we. Tengaku wae budak teh da loba atuh cenah calana kuring ge boga. Perhatikeun ya cing Hansip keluar lah.
Cing anak ka jero keluar. Brol ya di jero. Atuh ari ujang cing ngariweuhkeun batur jeung mauk calana. Tung menta we cing hayang mah. Mun cenah abdi teh da periogi pisan geus. Hansip cing bawa tah bener maling. Teungeunah dituduh maling seeng leungeun buntung duanana. Juragan hakim cenah abdi maling seeng kumaha. Ya leungeun buntung duanana. Oh nya cenah hampura salah. Pek we keur maneh hadiah cenah. Nyaan cenah hakim nya dia jol dicapit teh gitu. Ka dieu maneh maling cenah. Ya. Wala taznu dan jangan berzina. Ini isinya. Jangan musyrik, jangan mencuri karena biasanya mencuri. Wala taznu jangan berzina karena biasa berzina itu orang jahiliyah. Wala taqtulu auladakum jangan membunuh anak kan anak perempuan tuh dibunuh di ruang dikubur hidup-hidup. Wala tatu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arzulikum jangan membuat dusta yang disengaja direkayasa. Itu sudah biasa kalau jahiliyah membohong teh. Berdusta teh. Dan dusta itu kan pangkal kerusakan. Wala tasu fi ma'rufin jangan membuat maksiat dalam kebaikan. Tong migawe kadorakaan make beungeut kahadean gitu. Migawe kamaksiatan make beungeut kataatan. Maaf ini ya, kalau mungkin perlu koreksi. Itu kan sekarang di mana-mana menjamur rumah yatim piatu. Iya bagus itu. Tapi kalau sengaja ini dijadikan alat untuk memperkaya dirinya ini satu kejahatan. Ya. Dan juga sering saya tuh memperhatikan itu seberapa puluh tahun mawa kenceleng ke pembangunan masjidnya itu karena mobil nih di mana-mana. Apa betul tidak? Saya khawatir ini satu kemaksiatan yang dibungkus dengan kebaikan. Iya, bejana mah pagi-pagi beralih ke cenah bejanan, tapi saya nggak bisa menuduh begitu ya. Cuma curiga teh nah anger jeung teu angus-angus. Nyin masjid teh angus-angus gitu. Nah begitu. Wa man asaba min dzalika sayan fa'uqiba bi fi dunya fa huwa kafarah. Andaikan ada yang terlanggar salah satunya itu dosa. Lalu Allah memberikan balasan di dunia, mudah-mudahan itu jadi penghapus. Jadi kadang-kadang kita dapatkan kesulitan, musibah. Mungkin ini adalah sengaja oleh Allah untuk menghapus. Iya. Ada yang sakit parah, kata Rasul itu menghapus kesalahan dan nanti masuk surga. Kuma jawab nah biasa Nabi gering nawe sing lila gitu. Lain kitu. Cek salah arti wae. Ada lagi yang mengadu kepada Rasul tentang kemiskinan. Rasul menjawab, yang paling dulu masuk surga orang miskin. Kenapa? Karena hisabannya sedikit kan. Kalau yang kaya banyak hisabannya. Allahumma ja'alni miskinan. Lalu sahabat itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang lain kitu maksudnya. Bapak ibu sanggup ngadoan juga nubieu? Wah, moal aya. Komo awewe mah wah. Tapi maksudnya bukan jadikan aku orang miskin, jadikan aku orang yang lebih dulu masuk ke surga, begitu. Dan kemiskinan itu hendaklah dijadikan sebagai sesuatu yang menghasilkan pahala, sesuatu yang menghapus dosa, begitu. Lain kudu ngadua miskin lain. Ya. Perlu bersenang-senang silahkan kata Nabi juga ya. Tapi jangan yang maksiat saja. Kemudian mungkin saja ada yang Allah tutup ketika melakukan kesalahan di dunia. Jangan sengaja dibuka. Sengaja Allah tutup. Nah, dan di akhirat nanti terserah Allah. Apakah dimaafkan? Kalau tidak, maka ia harus mengalami dulu pencucian. Jadi di neraka dulu. Ya nanti
Setelah itu dikeluarkan dari neraka dengan wajah, kulit semuanya hitam. Masukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Keluar dari sana bersih teh, bagaikan tumbuhan yang baru muncul. Nah begitu ya. Jadi dibersihkan dulu. Orang yang seperti itu disebut jahanamiyun. Mantan pengisi jahanam. Gak ada mantan pengisi surga, gak ada. Jadi mantan pengisi jahanam. Ya. Itulah ya, satu ayat saya dulu, nanti ayat 8-nya ya sudah disiapkan, tapi sampai di sini saja dulu ya. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15 ya, sekarang agak subuh ya. Dan saya ada acara lagi insyaallah ke Pamengpeuk. Sekian ya.